Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, di video kali ini jadi gua mau ngejawab lagi nih pertanyaan dari salah seorang subscriber gue ya. Jadi di beberapa hari lalu dia DM ke gua, "Bang, saya baru aja ngangkat ikan dari lubukan naikin ke botol renan ya. Tapi mengalami cedera, Bang. Mengalami patah pinggang gitu ya." Ya, jadi sama gue juga ngalamin itu, cuma bedanya kalau gue tuh ikan yang patah di bagian tulang ekor tuh waktu pas habis gue breeding ya. Jadi gue breeding ternyata galakan si betina teman-teman ya, ketimbang si pejantannya. Alhasil kawin kagak, ikan gue cedera, sirip hancur, tulang di bagian ekor juga patah, dia berenangnya juga susah ya. Berenangnya tuh cuma ke atas aja kalau ngambil udara gitu, kebanyakan aktivitasnya di bawah dia teman-teman. Kalau misalkan ikan yang lagi cedera di bagian tulang ekor ya, jadi seperti itu. Nah, di sini gua udah ada hampir 1 minggu gua terapi ikan gua yang mengalami cedera patah di bagian tulang ekor ya. Ya, jadi ini dia ikannya nih teman-teman, ikan gua yang seminggu yang lalu tuh gua breed ya. Jadi dia lebih galak si betinanya. Lalu dia mengalami cedera patah di bagian tulang ekor teman-teman. Udah gitu siripnya juga hancur dia nih. Ya, ini udah 1 minggu lagi gua terapi. Nah, kalian kalau misalkan punya ikan yang sama mengalami cedera pada tulang di bagian ekor gitu ya, atau sering juga disebut patah pinggang gitu ya. Nah, jadi settingannya airnya aja yang dikurangin teman-teman nih. Sedikit aja, yang penting dia gampang ngambil napas gitu ya. Ke atasnya dia cepet gitu. Kalau misalkan dipenuhin maka dia akan susah ya, karena kan ini dia ikan cupang kan berenang kagak mungkin terus ke atas ya. Ke atas paling juga kalau cuma ngambil udara gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman nih. Nah, lalu tetap ini dikasih makan nih dia nih. Kalau misalkan kagak dikasih makan ya kelaparan lah ya, otomatis mati ya kan. Nih, jadi ini nih udah 1 minggu gua terapi nih, alhamdulillah mendingan nih teman-teman. Dengan men-setting airnya tuh seperti ini nih. Terserah airnya mau pakai air ketapang kek, mau air bening kek, mau air secang kek, terserah lah ya. Pokoknya masing-masing settingan air, yang jelas jangan terlalu banyak nih teman-teman. Airnya cukup segini aja nih, yang penting dia gampang dia berenangnya ya. Karena kalau ikan yang lagi sakit mengalami patah di bagian tulang ekor, dia aktivitas kebanyakan di bawah teman-teman. Jadi kasihan kalau misalkan airnya tinggi, dia lambat ya buat ngambil udara ke atasnya gitu. Makanya cukup segini aja nih. Ini seukuran setengah jari telunjuk lah, setengahnya ya, setengah jari telunjuk nih. Jadi cukup segini aja nih ya. Ini alhamdulillah nih udah mendingan nih. Kemarin parah nih dia nih teman-teman nih, seminggu yang lalu. Kasihan gue juga, aduh kata gue udah pasti mati nih ikan nih. Tapi alhamdulillah setelah gue terapi, settingan airnya segini gitu ya, nggak banyak, mendingan dia. Makan juga tetap mau gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, ini kalau yang cedera gitu ya atau luka gitu. Beda lagi kalau sama yang ikan emang cacat dari lahir ya. Nah, ini kalau yang ini dia emang cacat dari lahir nih dia nih teman-teman. Tuh. Ya, dari sejak lahir emang dia udah mengalami patah di bagian tulang ekor dia. Jadi mau settingan air kayak gimana juga kagak sembuh, emang cacat dari lahir. Kalau ini cacat bawaan dari lahir.
kagak bakalan bisa lah ya, mau dibawa ke tukang urut juga. Ya tuh. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan emang cedera pada saat pemijahan gitu ya. Jadi settingan airnya cukup segini aja nih, setengah jari telunjuk ya. Tuh, nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena supaya si ikan yang cedera itu gampang dia mengambil oksigen ke atasnya, cepet ya. Ya, jadi itu barusan tips dari gua ya, seputar ikan cupang. Jadi kita kalau misalkan punya ikan cupang yang mengalami cedera pada bagian tulang ekor ya, atau biasa banyak yang menyebutnya patah di bagian pinggang gitu ya, patah pinggang. Jadi solusinya seperti itu menterapinya teman-teman. Cukup kasih air di soliternya tuh setengah telunjuk aja, taruh aja ikannya di situ selama beberapa hari juga, nanti insya Allah lah ya. Kalau emang ikan kagak cacat bawaan dari lahir, pasti bakalan sembuh. Kecuali dia emang cacat dari lahir dah, baru ya gak bakalan sembuh kalau emang cacat dari lahir sih. Oke, mungkin cukup jelas ya video gua kali ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.